Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita ketemu di kelas mikro ya. Tapi kita ketemu secara luring ya. Kalau zaman-zaman dulu kita daring, hari ini kita luring. Merefleksi kembali, kita sudah di pertemuan 13 ya. Apakah ini pertemuan 13 atau 14? Sementara kita sepakat pertemuan 13 ya, yaitu pengajaran mikro. Baik, begini para mahasiswa, kita sudah melakukan berarti 12 pertemuan gitu ya. Saya mau sampaikan ke sini karena ada jeda yang harus kita lakukan di jeda itu ya, sesuai dengan RPS kita ya. Jadi kalau kita melihat di sini, nah hari ini kita akan melakukan kegiatan secara offline di ruang mikro, di lab mikro kita. Seperti biasa, kita sudah cerita lab mikro seperti ini ya. Sudah bisa dipahami ya, lab mikro seperti ini. Pertemuan sebelumnya kita sudah berlatih mikro. Kita sudah berlatih mikro terpisah. Ya, terpisah. Maksudnya terpisah apa? Coba bisa jawabannya. Gimana? Maksudnya terpisah tadi? Terpisah itu baru untuk satu mahasiswa itu mempraktekkan satu keterampilan mengajar. Oke, satu keterampilan mengajar secara terpisah. Karena kita punya paradigma asumsi bahwa kemarin kita cerita dengan mahasiswa berlatih satu persatu, maka dia akan mampu memahami sekaligus mampu praktek sebagai satu kesatuan gitu ya. Nah, prakteknya gitu. Jadi dengan kita melakukan satu persatu keterampilan mengajar, maka nantinya kita akan mampu menyatukan menjadi satu kesatuan gitu kan. Asumsinya begitu. Nah kemudian saya tutup ini. Nantinya terintegrasi. Jadi kita tidak cukup satu persatu, tetapi nanti terintegrasi. Misalnya saya cek ya. Ada Amalia. Ya, Pak. Ya, kemarin sudah berapa kali latihan terpisah? Kemarin sudah 2 kali latihan terpisah, Pak. Oke, keterampilan apa? Kalau untuk keterampilannya ada keterampilan penguatan, kemudian ada keterampilan menjelaskan, gitu. Nah, yang kamu lakukan yang 2 kali itu keterampilan apa? Yang 2 kali itu penguatan, Pak. Semua penguatan? Iya, memberi penguatan. Jadi pas itu ada perbaikan-perbaikan, lalu memberikan penguatan. Oke. Jadi kamu 2 kali penguatan semua berarti? Iya, Pak. Oke. Siapa yang sudah keterampilan gampang ini, keterampilan membuka menutup? Sudah tahu? Semua sudah? Atau belum? Ada yang belum? Ada yang belum. Ada yang belum. Tetapi kemarin saya sampaikan, meskipun belum, itu bisa ditutup melalui apa? Evaluasi. Menjadi observer, ya, menjadi observer teman kita yang membuka menutup, yang gitu ya. Itu kita anggap aja selesai. Pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita masuk. Keterampilan mengajar yang kita praktekkan atau secara teori yang kita kuasai harusnya ada berapa? 8. Oke, 8. Kita tunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diskusi. 7. Penguatan sudah tadi. Apa? Diskusi. Apa? Menjelaskan, oke? Mengelola kelas. Apa? Yang terakhir? Bertanya sudah tadi ya? Bertanya sudah apa? Yang terakhir apa? Mengelola kelas? Mengajar kelompok kecil. Oke, terakhir mengajar kelompok kecil ya. Oke. Pastikan ya 8 ya? Oke. Sebab kata nanti terintegrasinya 8 ini. Baik. Kita masuk ke tujuan. Sebenarnya apa tujuan kita ngajar mikro ini? Pertama adalah saya menurut saya dua. Mahasiswa mampu melaksanakan dan menilai melaksanakan dan menilai. Nanti prakteknya kemarin Anda melaksanakan, oke ya, ada ya. Sekaligus suatu saat Anda menilai dengan cara apa kemarin? Sudah pernah jadi observer? Sudah, Pak. Sudah pernah? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah semua berarti ya? Sudah.
Tapi kalau yang melaksanakan sudah semua juga ya? Sudah. Oke, sudah semua, bagus. Dalam bidang PKN, saya kasih kecil dalam bidang PKN, karena memang bidang kita adalah PKN. Meskipun labelnya beda. Oke, hari ini kita labelnya apa untuk SD SMP di kurikulum Merdeka ini? Pendidikan Pancasila. Kalau yang kemarin labelnya apa? Pendidikan Pancasila dan keluarga Oke, negara. yang dulu lagi materinya apa? Pendidikan keluarga negara. Pinter ya, bagus. Sebelumnya lagi apa? Ayo, ayo. Yang cari apa itu mata kuliah apa ya? Mata kuliah teori keluarga negara atau mata IKN mungkin ya? Mata kuliah teori pembelajaran. Oke nih. Sipik. PP, PP kita mundur, kemudian PPKN. Oke, kita mundur PKN. Kita mundur apa? KN, oke benar KN. Tahun 2004. Mundur lagi? PMP. Kurang ya, kurang bacaannya. Ternyata ini tuh diulang lagi di sini. Di sini tuh betul. Berarti dulu itu pernah. Anda baca ya. Dulu kurikulum 7 di kurikulum 94 ya. Kita mengenal dengan nama PPKN. Jadi kurikulum 94 kita masuk mapel kita PPKN sama dengan kurikulum 2013. Baru tahu nggak? Baru tahu. Oh lupa. Tapi kalau baru tahu sih ya jangan lagi lupa ya. Pernah dengar, Pak? Nah gitu bagus. Jadi kita pernah PPKN 94, jadi terulang kembali namanya sama. Nah baru di bawah PPKN tadi ada kata-kata PMP, ada kata moral, pendidikan moral, terus ada istilah civic gitu ya. Oke, jadi kita waktu kuliah PKN harusnya tahu PKN itu istilah genusnya, civic education-nya di Indonesia. Jadi konsep civic education diterjemahkan PKN. Tetapi begitu di lapangan dengan nama mata kuliah beda-beda. Ceritanya gitu ya. Oke, ya bisa dipahami ya. Jadi PKN adalah genus, sedang PP, PPKN, PMP adalah spesies, nama spesies gitu. Kalau Anda baca di buku PKN begitu. Oke. Tujuan yang kedua. Nah, tolong dibaca tujuan yang kedua. Mampu melaksanakan dan menilai praktik mengajar terintegrasi. Terintegrasi. Dalam PKN. Apa bedanya satu sama dua? Yang satu terpisah-pisah ya, terpisah. Yang kedua terintegrasi. Mungkin sudah pernah saya cerita, mengapa harus terintegrasi? Gampang loh. Karena besok Anda ke sekolah itu apa? Udah tahu. Sudah tahu. Bukan sampai sini loh. Karena besok Anda itu mengajar dengan cara terintegrasi. Masuk datang ke kelas ya, membuka menutup. Biasanya gitu. Karena membuka menutup nggak mungkin kan? Atau hanya bertanya saja. Muridnya jadi bingung, gimana tuh buku enggak? Aneh nih, masuk bertanya saja. Terus jangan menyalahkan materi di sini. Ya, dulu waktu teori saya hanya begini, nah, gitu ya. Itu kan terpisah gitu ya. Yang ini. Oke. Kalau manfaat saja ya. Sudah. Manfaat sama lah manfaatnya ya. Apa yang kita dapatkan? Saya akan memiliki pengetahuan dan keterampilan. Saya akan memiliki pengetahuan dan keterampilan. Oke. Konsep yang kita lakukan selama ini 3 aja maksudnya. Mikro TC atau pengajaran mikro, keterampilan mengajar, dan ada yang baru praktek terintegrasi. Aja ya. Jadi pengetahuan tentang mikro teaching, peer teaching, saya menjelaskan kemarin peer teaching. Apa bedanya mikro teaching sama peer teaching?
mungkin di PPG atau PLPG yang ada juga ya, itu istilahnya peer teaching. Tapi kalau di S1 micro teaching. Apa bedanya? Saya nggak tanya, tapi udah tahu lah. Peer teaching, micro teaching. Ya, keterampilan mengajar. 8 tadi ya. Paham. Kunci keterampilan mengajar di dalamnya ada apa? Ada apa? Ini keterampilan membuka menutup. Oke, terus jawabannya di dalam keterampilan membuka menutup yang kita pegang kemarin apa? Ketika kita observasi apa? Iya, itu saya udah kenal. Isinya apa? Poin-poin apa? Yang harus komponen. Betul, komponen. Komponen dari keterampilan itu, gitu? Nah, keterampilan membuka menutup komponennya ini. Yang dipahami di situ. Praktek integrasi kalau kita gambar 8 terintegrasi, ya. Baik, kemudian kita masuk. Nah, panduannya hari ini adalah tadi sudah ada contoh teman kita, satu praktek terintegrasi individu bergantian dalam kelompok, ya. Mahasiswa secara bergiliran melakukan observasi atas praktek. Tadi contohnya observasi dilakukan berapa orang? Dua ya, tidak apa-apa, dua. Sekaligus praktek observasi, praktek menilai. Mikro dilanjut dipandu oleh masing-masing asisten, kemudian nanti saya mengobservasi mikro, integrasi, dan kelompok. Itu memberi penilaian dan konfirmasi lanjut, oke ya. Baik, kita itu ya, saya selama mengajar mikro, kita itu tidak pernah menemukan video praktek mikro mahasiswa S1 PPKN FKIP UNS. Kenapa ini bisa terjadi? Nggak ada ya? Kamu cari YouTube nggak ada? Nggak ada. Nanti saya upload sendiri. Nah, berarti ini sesuai dengan tadi Amalia kita slide. Nah, ya, jadi latihan membuat video seperti kita ya. Jadi tadi ada contoh ya, 15 menit ya. Nah, bagusnya di sorting. Di sorting kan direkam kan? Iya. Tampilkan di YouTube, jadilah seperti ini. Iya. Itu. Itu ya. Oke, makanya saya kepengen nanti teman-teman di BPK ini punya dokumentasi sama artefak gitu ya, artefak file-file mengajar mikro tahun 2023. Itu sebuah momen yang luar biasa. Baru tahun itu ada ya. Kita buat. Asal kita buat loh, kan nggak buat ya nggak ada lah nanti. Percaya. Ini tahun 23 kita kepengen ini, karena tahun 22 nggak ada loh. Kita cari-cari di YouTube. Ya, jadi coba nanti latihan seperti itu. Dari Anda seperti apa? Mungkin maksimal 10 menit ya. 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Jadi kegiatan kita adalah mahasiswa tetap melanjutkan praktek terintegrasi. Ayo Pak, Paknya? Berarti nanti setiap mahasiswa itu membuat video 15 menit atau perwakilan dari kelas beberapa orang gitu? Mungkin karena kita tidak sempat, mungkin bisa perwakilan dulu aja ya. Perwakilan karena kita hanya kepengen membuat dokumentasi aja dulu. Dokumentasi. Kalau masalah nilai kan nilai praktek ini kan. Misalnya ini tadi kasihan sudah praktek nggak disyuting kan? Apa harus praktek lagi gitu. Habis ini Pak, disyuting Pak. Tapi berarti maju lagi kan? Iya. Mau maju lagi? Jadi siapa aja nanti yang maju karena sebelum bisa disyuting lah. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Baik, seperti itu dari saya tentang bagaimana kita melakukan ini. Kalau kemarin saya merasa ya ada integrasi tapi tidak maksimal saya. Nah, ini harus kita maksimalkan. Kita masih ada punya sisa waktu? Dua pertemuan lagi? Dua pertemuan lagi. Tapi tidak harus 2 pertemuan lagi, bisa 3 pertemuan, 4 pertemuan gitu. Bisa. Tergantung Anda itu menyelesaikan kan? Nah, menyelesaikan. Baik, kira-kira dari saya cukup. Terima kasih. Waktunya kita lanjutkan pada keterampilan terintegrasi
apa nomor 2? Siapa nomor 2? Amanda. Amanda. Siapa yang mana ya? Udah. Sudah siap ya, baik, kemudian observernya siapa? Observernya 2 orang. Observer 2 orang. Lanjut, observer. Ini kasih aja. Siapa 2 yang orang. maju? Karena nanti Angel. Satu Ah. Angel Pak sama Adit. Adit dan Angel. Baik, saya tutup dari saya. Silakan dilanjutkan untuk yang kedua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.